Halo penikmat film, kembali lagi di channel ulasan film bersama saya Haris. Nah, kali ini saya akan membahas film berjudul Bad Genius. Siapkan headset dan mari kita mulai ulasan ceritanya. Film ini bergenre his thriller. His thriller ini adalah subgenre dari genre kriminal, di mana pada film ini diceritakan tentang pembocoran jawaban ujian berskala besar di sebuah institusi penting yang dilakukan secara profesional. Film yang disutradarai oleh Nathuti Pulbirya ini terinspirasi dari kejadian nyata saat sekelompok anak sekolah berusaha memanipulasi sistem seleksi penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi yang dikenal dengan STIC. Film Bad Genius pertama kali dirilis pada tahun 2017 yang bermula ketika seorang cewek jenius yang jago matematika bernama Lin bersama ayahnya sedang mencari sekolah baru. Lin masuk ke sekolah baru yang terkenal mahal dan ditawari potongan beasiswa berkat kepandaiannya. Ayahnya ngotot menyekolahkan Lin di sekolah barunya karena beranggapan bahwa Lin berpeluang kuliah ke luar negeri setelah lulus nantinya. Di sekolah dia berteman dengan seorang perempuan baik hati bernama Grace. Grace adalah siswa kaya di sekolah tersebut, namun memiliki kemampuan akademik yang kurang, sehingga kesulitan mengerjakan soal-soal ujian. Setelah tahu bahwa guru mereka membocorkan pertanyaan untuk ujian dalam sesi les privat, inilah yang menjadi motif personal Lin dalam membantu Grace saat ujian. Dari sanalah proses berbagi contekan ujian yang dilakukan Lin bermula. Grace memiliki pacar bernama Pat yang kaya karena berlatar belakang keluarga pengusaha, namun juga memiliki kemampuan akademik yang kurang. Awalnya Pat berusaha mendekati Lin dengan menawarkan pembayaran sebagai imbalan untuk membantunya beserta teman-temannya. Meski awalnya enggan, Lin kemudian setuju demi mengumpulkan uang. Lin pun memimpin mereka menyusun sinyal tangan berdasarkan urutan notasi piano untuk mengirim jawaban selama ujian berlangsung. Lama-kelamaan, contek-mencontek yang dilakukan secara massal ini dijadikan bisnis oleh Lin. Aksi curangnya sukses dilakukan dengan memberikan kode notasi piano selama ujian kepada siswa-siswa di sekolah tersebut. Perseteruan dimulai saat aksi curangnya tersebut diketahui oleh murid pintar lainnya bernama Bang, yang menjadi rival Lin sebagai siswa terpandai di sekolah tersebut. Meski berasal dari kondisi keluarga yang sama, Bang punya prinsip yang berbeda dengan Lin. Dia anti mencontek. Bang berusaha melaporkan Lin dan teman-temannya ke guru mereka. Hingga buntutnya, Lin tidak dapat mengikuti ujian seleksi beasiswa. Di luar dugaan, ketika akan mengikuti ujian beasiswa, Bang dipukuli orang tidak dikenal dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Bang pun akhirnya gagal mendapatkan beasiswa karena tidak bisa hadir dalam ujian tersebut. Lin pun datang ke usaha laundry milik orang tua Bang dan menawarinya untuk bergabung. Ketika sadar harapannya gagal, Bang pun akhirnya bergabung karena motif ekonomi demi membantu memperoleh modal usaha laundry milik orang tuanya. Bang pun datang ke percetakan yang menjadi markas yang disewa Pat untuk mencetak kunci jawaban. Bergabungnya Bang memperkuat tim Lin dalam menjalankan aksi bisnis contekannya. Bang dan Lin berlatih simulasi ujian STIC yang memiliki banyak kode soal dan mengatur siasat saat ujian nanti dengan rencana ke kamar mandi dan menyembunyikan HP-nya. Mendekati ujian STIC, di suatu momen Pat tak sengaja keceplosan berbicara tentang suatu hal yang membuat Bang sangat marah. Pat ternyata menjadi pelaku di balik hancurnya impian Bang untuk mendapatkan beasiswa karena telah menyewa preman untuk memukuli Bang ketika akan mengikuti tes seleksi. Hal inilah yang membuat Bang keluar dari markas. Lin pun keluar mencari Bang dan ketika berpapasan, tak disangka Bang memiliki rencana lain dan memutuskan untuk menyelesaikan ujian STIC. Bang dan Lin pergi ke Australia untuk mengikuti ujian STIC, dan mereka akan menjalankan strategi yang sudah direncanakan untuk mengelabui pengawas.
Ketika proses mengirim jawaban kepada Pat berlangsung, Peng memiliki niat mengacaukan rencana Lin dengan mengancam tidak membagikan jawabannya jika honornya tidak dinaikkan. Karena kepepet, Grace pun melakukan transfer ke rekening bank sesuai permintaannya. Situasi mulai tegang ketika pengawas datang ke kamar mandi karena Lin tidak kunjung kembali. Lin pun berusaha menyembunyikan ponselnya. Namun, Peng pun tertangkap karena menjatuhkan tutup toiletnya dan Lin pun meninggalkan Peng mengikuti ujian selanjutnya. Tak kurang akal, Lin pun menyembunyikan ponselnya dalam dispenser dan mengikuti ujian selanjutnya. Dengan wajah cemas, Lin mengerjakan soal dan berusaha membayangkan notasi piano untuk memudahkannya menghafal jawaban ujian STIC. Lin pun berusaha mengatur siasat agar segera keluar ruangan dengan berpura-pura muntah sehingga dikira sakit dan bisa keluar ruangan sebelum sesi ujian selesai. Di satu sisi, ayah Lin menemui Pat dan Grace. Beliau menanyakan keberadaan anaknya. Dengan wajah gugup, mereka berusaha memberi jawaban yang pas. Lin pun akhirnya bisa keluar ruangan dan segera mengambil HP yang disembunyikan dalam dispenser tadi. Namun, di satu sisi, pengawas lain berusaha mengikuti Lin sehingga membuat mereka kejar-kejaran. Ketika Lin berusaha mengirimkan jawaban lewat HP-nya kepada Pat, Lin pun berusaha melepaskan ikat rambutnya dan menyamarkan diri. Sialnya HP Lin jatuh sehingga rusak. Pengawas pun semakin dekat dan siswa-siswa semakin tak sabar menunggu kunci jawaban. Sialnya Lin juga ketinggalan kereta sehingga dia tak bisa lari dari kejaran pengawas. Lin pun akhirnya menemui jalan buntu. Sambil mengingat jawaban, dia membeli makanan dan minuman. Jawaban pun berhasil dikirim. Di satu sisi, Pat dan Grace di markas segera mencetak jawaban terakhir pada ujian STIC dan membagikan pensilnya kepada para siswa. Di satu sisi, Lin pun berusaha mengelabui petugas lagi dengan berpura-pura muntah sehingga gagal mencurigainya. Dengan hasil bisnis berbagi jawaban, Peng pun membantu merenovasi usaha laundry orang tuanya. Lin pun berkunjung ke tempat usaha Peng dan berniat mengakhiri bisnis berbagi jawaban karena merasa bersalah dengan Peng dan begitu pula ayahnya. Namun Peng menawarkan bisnis contekan pada ujian lain dan memaksa Lin untuk tetap melanjutkan bisnis tersebut dan mengancam melaporkan kecurangan pada ujian STIC jika Lin berhenti dari bisnis ini. Begitulah alur cerita Bad Genius yang dalam alur ceritanya disampaikan dengan skin wawancara kepada tokoh utamanya yaitu Lin, Peng, Pat, dan Grace. Film ini mendapatkan 13 penghargaan film di Thailand sehingga tak dapat dipungkiri bahwa film ini benar-benar sukses menarik perhatian penonton. Dalam film ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai manusia kita harus berhati-hati dalam memilih teman dan memanfaatkan kepandaian karena setiap kecurangan pada akhirnya akan terungkap. Film Bad Genius telah memenuhi elemen-elemen yang selalu ada di setiap film history thriller seperti kelompok dengan sekumpulan profesional di bidangnya masing-masing, pemimpin yang berwibawa, ada anggota yang bermasalah, dan motif personal serta motif ekonomi. Tokoh utama selalu mempersiapkan banyak rencana dan selalu ada kejadian yang di luar rencana hingga harus berimprovisasi. Alur cerita yang sulit ditebak endingnya patut diacungi jempol. Saya Haris pamit undur diri, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel kami dan nantikan video kami selanjutnya.